Hai guys, pada video kali ini kita akan bahas topik mengenai seberapa sering poles mobil dalam setahun yang aman untuk clear coat. Umumnya, kebanyakan salon mobil yang sales oriented pasti menyarankan untuk poles mobil 3 kali setahun atau 2 kali setahun. Benarkah seperti itu? Poles mobil atau polishing adalah metode kerja dalam sistem paint correction yang bertujuan untuk mengatasi paint defect atau permasalahan goresan atau baret pada cat dan clear coat akibat faktor eksternal, seperti baret karena serempetan dengan kendaraan lain, goresan ranting pohon, goresan kuku kucing, atau seal mark karena proses mencuci mobil yang tidak benar. Pekerjaan paint correction pastinya menggunakan kompon yang bersifat abrasif, mulai dari kompon ringan seperti vinyl polish, polish kompon, kompon medium cut, rubbing kompon, hingga kompon dengan daya abrasif tinggi seperti heavy cut kompon. Selain itu, pekerjaan polishing yang terlalu sering atau dengan intensitas speed mesin polish yang berlebihan akan menyebabkan terjadinya paint burning yang membuat permukaan cat terlihat butek atau kusam. Bahkan dampak yang lebih serius dapat mengakibatkan clear coat damage, alias clear coat menjadi rusak dan botak karena terlalu sering dipoles. Seperti yang dialami salah satu mobil customer kita ini, yang ownernya terlalu sering poles di salon mobil di mall, sehingga menyebabkan clear coat pada beberapa bagian panel bodi menjadi rusak dan botak. Inilah sisi negatif dari pekerjaan polishing. Selain membuat mobil menjadi kinclong untuk sementara waktu, tapi juga akan mengikis lapisan clear coat sedalam goresan yang berhasil dihilangkan. Bahkan jika terlalu sering, dapat merusak dan membuat clear coat menjadi botak, terutama bagian mobil yang menggunakan jenis cat soft paint atau mobil yang usia catnya sudah di atas 5 tahun. Jika clear coat sampai botak, solusinya hanya satu, repainting. Bagaimana cara yang aman untuk mencegah clear coat tidak menjadi botak akibat poles mobil yang terlalu sering? Sebelumnya, kita pahami dulu struktur lapisan cat dan clear coat pada mobil kalian. Umumnya, pada setiap bodi mobil memiliki anatomi lapisan cat sebagai berikut. Yang pertama adalah lapisan metal atau panel bodi. Yang kedua adalah lapisan primer atau cat dasar. Umumnya cat primer berwarna abu-abu atau putih. Yang ketiga adalah lapisan cat base coat, yaitu lapisan cat yang memberikan warna pada panel bodi mobil. Dan yang keempat adalah lapisan clear coat atau varnish, yang memberikan efek gloss dan perlindungan dari sinar UV. Ketebalan clear coat umumnya sekitar 30-50 mikron atau setipis helai rambut bayi. Gawatnya, kebanyakan mobil-mobil Jepang dan Cina zaman now menggunakan cat jenis soft paint yang lapisan clear coatnya lebih tipis daripada mobil-mobil Eropa dan Amerika yang berjenis hard paint. So, sebaiknya berapa kali dalam setahun mobil dipoles kompon? Jawabannya, relatif. Berikut ini tips agar clear coat kamu berumur panjang. Yang pertama, jika kamu menginginkan mobil yang memiliki kilo mirror effect, high gloss, wet look, atau deep gloss, kamu cukup gunakan liquid wax, sealant, spray wax, dan spray detailer atau spray coating, tanpa perlu poles mobil menggunakan kompon dan mesin poles. Yang kedua, kalau kamu bermasalah dengan ducti oksidasi akibat polusi jalanan yang bercampur dengan asam air hujan yang membuat mobil selalu tampak kusam walau sudah dicuci, atau mobil kamu bermasalah dengan kontaminasi water spot, noda getah pohon, dan pup burung, kamu cukup menggunakan produk khusus seperti cleaner wax untuk kontaminasi ringan atau water spot remover untuk kontaminasi yang sudah membandel. Jangan langsung poles mobil menggunakan kompon. Yang ketiga, untuk permasalahan goresan-goresan dan swirl mark halus, sebelum kamu memutuskan untuk poles mobil menggunakan kompon, kamu bisa coba kamuflase menggunakan wax yang mengandung filler agent, yang mampu menyamarkan swirl mark halus hingga 95%, seperti produk Swiss Liquid Ceramic dan Swiss Liquid Ceramic 5-in-1 Detailer, atau menggunakan wax yang mengandung pigment color seperti Turtle Ceramic Acrylic Black Polish, Sonax Pigment Color, dan Turtle Ice Black Polish. Yang keempat, poles mobil menggunakan kompon yang bersifat abrasif sebaiknya dilakukan untuk kondisi tertentu saja, seperti untuk mengatasi goresan yang kasat mata dan goresan berat yang pastinya membuat mobil menjadi kurang enak dilihat, atau jika swirl mark dan goresan-goresan halus bertambah banyak, semakin terekspos dan tidak mampu lagi di cover dengan wax yang mengandung filler atau pigment color, sehingga poles mobil dengan kompon menjadi solusinya. Namun, kamu cukup poles panel bodi mobil yang bermasalah saja. Tidak perlu poles full body jika panel yang lainnya tidak bermasalah. Yang kelima, jika permasalahan seperti kontaminasi akut, swirl mark masif, dan goresan-goresan terjadi hampir pada keseluruhan panel bodi mobil, barulah kamu lakukan polishing untuk full body. Kesimpulannya,
Apabila cat mobil kamu berjenis soft paint atau umur cat mobil kamu sudah cukup tua di atas 5 tahun, kamu harus lebih bijak dalam penggunaan kompon, terutama kompon agresif seperti heavy cut dan rubbing kompon. Jika kamu mau belajar dan rajin melakukan perawatan mobil sendiri secara rutin, setidaknya sebulan sekali, maka kamu tidak perlu terlalu sering jajan ke salon mobil buat poles-poles mobil. Cukup poles mobil pakai kompon jika dibutuhkan saja, dan itu pun bisa kamu lakukan sendiri di rumah. Karena kompon ibarat betadine yang hanya digunakan untuk mengobati kulit kita jika terluka saja, bukan untuk perawatan kulit. Tapi, jika kamu tipe car owner yang malas merawat asetmu hingga buluk, kusam, banyak water spot dan smear mark di mana-mana, setidaknya 1 tahun sekali kamu harus poles full body dengan kompon. Dan sebaiknya kerjakan dengan mesin poles atau ke workshop auto detailing yang kredibel. So, kamu tipe car owner yang mana? Yang rajin merawat asetmu, atau yang hanya suka pakai tapi malas merawatnya? Thanks for watching and happy detailing!